أنقذنا من ظلمة الجهل والتياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم بهذا المناسبة العظيمة مرتبطا بمحبة المصطفى مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعنا الله وإياكم بالنبينا وشفيعنا ومولانا محمد في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha terpuji, Maha menciptakan setiap hamba yang dipuji olehnya. Terpujilah setiap hamba yang memuji namanya. Sang Maha terpuji Rabbul Alamin menciptakan manusia yang dipujinya. Dan umatnya, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak memuji Allah melalui tuntunan Nabi yang terpuji, pilihan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beruntung dan bersyukurlah aku dan kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup oksigen di bulan Sya'ban ini. Masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup oksigen miliknya, gratis miliknya, darinya. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kebahagiaan kepada setiap hamba yang menginginkannya dan melimpahkan azab kepada siapa saja yang mengingkarinya. Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku dan kalian di bulan Sya'ban untuk berzikir, untuk menyebut namanya, membaca kitab suci Al-Quran miliknya, dan juga bersolawat menyebut nama Nabi yang dimuliakannya, Sayyidina Muhammad. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah menyalahi janjinya. Barang siapa seseorang yang terus menerus dalam kebaikan, yang terus menerus selalu menyebut namanya, akan dilimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah, maka teruslah menyebut, berzikir namanya, terus menyebut nama Allah, terus bersolawat menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak ada manusia yang lebih beruntung nanti di hari kiamat melainkan ia adalah yang paling banyak menyebut nama Allah sehingga dikaruniai pahala yang berlimpah berkat dari zikirnya sewaktu hidup di dunia, dan berkat ia membaca solawat kepada Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, dan diizinkan minum di telaga Haudun Nabi, di telaga Kautsar Sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang kehausan nanti setelah diberi minum oleh Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi dahaga di hari kiamat manusia yang meminum dari telaga Nabi melalui telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini, bulannya Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah banyak mengampunkan dosa setiap hambanya. Allah banyak mengampunkan dosa-dosa manusia yang telah meninggal dunia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kita telah mendoakan ibu bapak kita yang telah wafat, kakek nenek kita yang telah wafat, anak-anak cucu kita doakan juga biar mereka diberkahi alam barzahnya. Yang masih hidup semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki hutang piutang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rezeki kepada mereka, saudara-saudari kita, agar mereka berkah dan semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hidup di alam dunia bahagia, namun setelah meninggal dunia sengsara. Banyak manusia bahagia dunianya namun sengsara akhirahnya. Dan banyak manusia yang hidup biasa saja di alam dunia, namun di hari kiamat bagaikan raja, diberi anugerah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kita tak dikenal, namun satu masa akan datang kita tak lagi dikenal pula. Dahulu kita belum dilahirkan, manusia belum mengenal kita. Ada waktu kita akan masuk ke dalam alam kubur, cuma batu nisan bertuliskan nama kita, Fulan bin Fulan wafat tanggal sekian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini merenungi nasib kita, merenungi nasib akhirah kita. Banyak yang merenungi nasib dunia mereka, namun jarang merenungi nasib akhirah. Besok kita tidak makan, sering kita merenung akan waktu esok kita tidak makan, namun kita tak sadar belum kunjung sampai ke waktu esok kita telah wafat. Namun banyak manusia yang lalai, lupa merenungi akan masa akhirahnya. Bagaimana kelak apabila masuk ke dalam alam kubur? Sudah banyakkah persiapan? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya rumah, pasti ada saja yang kurang. Kalau kita punya rumah kurang kursi, kita beli kursinya. Kita lihat televisi kita masih TV tabung, kita ganti dengan LCD. Kita lihat warna rumah kita sudah kelabu, kita ganti cat warna kita. Bayangkan begitu perhatiannya kita dengan dunia kita. Namun kita lupa alam abadi kita. Kita kurang amal, kita kurang banyak berbakti kepada Allah, sedangkan Allah begitu banyak jasanya kepada kita. Memberi nafas kepada kita, memberi detak jantung, memberi matahari, memberi bulan. Allah tak pernah mengecewakan setiap hamba, namun hambanya sering mengecewakan Allah. Allah selalu menanti dan menanti kembali seorang hamba kepada Allah, kembali dalam taubat, kembali dalam zikir, kembali dalam renungan, kembali dan terus kembali sampai jumpa di alam abadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seraya Rasul bersabda, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, kata Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan Nabi Muhammad. Tidak ada bulan Ramadan untuk bulan umat yang lainnya, namun bulan Ramadan terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini banyak kisah sejarah, banyak kisah di bulan Sya'ban ini. Di antara lainnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam izharul mu'jizat, dizahirkan mukjizat Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Banyak orang-orang munafikin, banyak orang-orang kafir Quraisy yang tak percaya akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka mencerca Nabi, sehingga mereka menghina bertubi-tubi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
sehingga mereka mengucapkan, kalau kau betul Muhammad utusan Allah atau Rasulullah, pasti kamu bisa membelah bulan. Maka di bulan Sya'ban ini, baginda Nabi Muhammad dahulu beberapa abad yang lalu diizinkan oleh Allah melalui mukjizatnya membelah bulan di bulan Sya'ban. Masya Allah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban pula penentuan arah kiblat, yang mana dahulu kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka berkiblat di Masjidil Aqsa Palestina. Baginda Nabi merenung dan mengalir air mata beliau, selalu ingin di hati beliau Ka'bah itu kiblat itu berganti dari Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masya Allah tabarakallah. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad dan mencintai manusia yang mencintai Nabi Muhammad. Bayangkan, kiblat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memandang Nabi Muhammad, karena Allah melihat baginda Nabi Muhammad khawatir dan terus meminta dan terus bermunajat di hati beliau. Allah Subhanahu wa taala tak tega, sehingga Sehingga arah kiblat diganti dari Masjidil Aqsa Palestina ke Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan lahirnya cucu kesayangan Nabi, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, di bulan Sya'ban. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini berzikir, malam hari ini membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan harapan tertutup rapat pintu musibah. Karena pintu musibah terbuka daripada setiap manusia yang bermaksiat kepada Allah. Tutup pintu musibah keluargamu dengan kau menutup rapat pintu maksiatmu. Tutup pintu rapat matamu yang sering memandang maksiat dengan selalu memandang Al-Quranul Karim. Tutup rapat bibirmu yang selalu menggunjing, membicarakan aib orang lain dengan berzikir kepada Allah. Tutup hatimu yang selalu buruk sangka dan selalu membenci sesama dengan selalu berzikir di dalam hatimu. Tutup langkah tubuhmu yang sering hadir ke tempat maksiat untuk menghadiri tempat kebaikan. Segala musibah yang ada di alam dunia ini karena dosa-dosa manusia begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azab di sana sini, saling benci satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seorang yang membaca salawat, begitu banyak hadis Nabi yang menerangkan masalah salawat kepada Nabi Muhammad, dan banyak keterangan berkitab-kitab tentang kemuliaan manusia yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Sayyidina Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala, diterangkan oleh Asy-Syaikh Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub, bahwasanya Sayyid Imam Hasan al-Bisri didatangi oleh seorang ibu tua. Datang seorang ibu tua menghadap Sayyidina Hasan al-Bisri rahimahullah. Ya Imam, aku mempunyai seorang putri yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak mampu menjaga lisannya. Bagaimana caranya agar aku bisa bermimpi menjumpai putriku ya Imam? Diberi amalan oleh Al-Imam Hasan al-Bisri. Akhirnya sang ibu bermimpi putrinya. Satu hari kemudian didatangi lagi oleh ibu tua tersebut. Ya Imam, aku bermimpi putriku disiksa oleh malaikat Jabaniyah. Begitu dahsyat siksaan, tak pernah kulihat siksaan semacam itu di dunia. Namun Allah perlihatkan mataku menjumpai putriku dalam keadaan disiksa. Wahai Imam,
gerangan apa yang membuat putriku agar tak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullahu taala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar putrinya tiada disiksa oleh malaikat Jibril. 3 hari berselang, Syekh Al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullahu taala bermimpi seorang wanita yang indah rupawan, yang sangat indah, di suatu tempat